Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Anisatul Komariah dari UMNU Kebumen. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai regenerasi pertanian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris karena sektor pertanian sangat berperan penting. Seperti apa sih kondisi regenerasi pertanian di Indonesia? Mari kita kupas bersama narasumber kami, yaitu salah seorang petani dari Kebumen. Mari kita simak. Selamat sore Mas, perkenalkan nama saya Anisatul Komariah. Saya dari UMNU Kebumen akan meliput mengenai regenerasi pertanian. Di sini Mas sebagai narasumber kami, saya membutuhkan informasi mengenai regenerasi petani. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Mas ya. Oke, perkenalkan nama saya Mustafa. Saya tergolong petani milenial yang saat ini posisi di Kebumen. Ilmu tentang pertanian saya peroleh dari Institut Pertanian Bogor. Saya belajar di sana selama 4 tahun. Kemudian saya pun praktek setelah itu di Yogyakarta, tepatnya di Sabila Farm. Di sana saya 8 bulan, sebuah perkebunan buah-buahan. Untuk kemudian setelahnya saya mengamalkan ilmu, mempraktekannya di Kebumen. Sebagai petani milenial, menurut Mas bagaimana kondisi pertanian ini di Indonesia? Pertanian di Indonesia saat ini cukup miris, Mbak. Jadi memang banyak sekali permasalahan di dunia pertanian, khususnya di Indonesia saat ini. Terkait dengan pupuk, terkait dengan pestisida, terkait dengan kesuburan lahan, terkait dengan SDM-nya pula, semua bermasalah. Dan satu lagi yang paling penting adalah tata niaga, yang mana itu menjadikan kesejahteraan petani saat ini itu cukup miris juga. Nah, berangkat dari itu sebenarnya banyak sekali penyebab mengapa permasalahan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Bermula ketika kita melihat sejarah pertanian di Indonesia di awal tahun 1970-an, yang mana itu pemerintahan Soeharto. Di pemerintahan tersebut terjadi sebuah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebuah revolusi di dunia pertanian, yang mana semua penggunaan pupuk kimia, kemudian pestisida kimia, dan juga benih yang hibrida dalam tanda kutip tidak bisa diberdayakan lagi, itu semakin mendarah daging. Bahkan saya memperoleh pengalaman dari salah seorang guru saya di Klaten. Beliau dulunya bertani padi-padian, namun ditahan oleh para petugas pada saat itu pemerintahan Soeharto karena tidak sesuai dengan prosedur pemerintahan. Jadi beliau menanam benih yang diproduksi sendiri sejak turun-temurun, dan padahal itu tidak boleh, dilarang keras oleh pemerintah pada saat itu. Mengapa? Karena korporasi atau dalam tanda kutip sistem kapitalisme itu semakin mendarah daging di awal pemerintahan Presiden Soeharto tersebut. Pokoknya pupuk harus kita yang memproduksi, pokoknya pestisida harus kita yang memproduksi, yang paling penting adalah benih harus beli dari kita atau kita yang memproduksi, begitu. Di era pemerintahan Soeharto memang sebetulnya terjadi peningkatan signifikan terhadap produksi pertanian di Indonesia. Bahkan pemerintahan Presiden Soeharto pun memperoleh penghargaan dari Asia Tenggara sebagai pemerintahan berkedaulatan pangan ataupun swasembada beras pada saat itu. Namun dampak negatifnya adalah pertama, ketergantungan petani terhadap pupuk, terhadap pestisida, terhadap benih hibrida, kemudian tanah yang semakin rusak. Ya, begitulah kondisi pertanian saat ini di Indonesia menurut Mas Mustafa. Ya. Kemudian bagaimana kondisi petani? Sudah sejahtera atau belum? Dengan adanya latar belakang Indonesia yang seperti itu, petani itu semakin tidak sejahtera. Mengapa? Karena petani itu seperti didoktrin untuk tidak bertani secara organik, Mbak. Kalau organik kan kita memproduksi pupuk sendiri, pestisida sendiri, benih pun sendiri. Dengan adanya sejarah kelam bangsa Indonesia seperti itu, sudah mendarah daging bagi kita untuk bertani itu pasti pakai pupuk, pestisida, dan benih yang beli atau bersertifikat. Padahal itu tidak selalu pakem atau pasti menjadikan petani itu sejahtera. Nah,
Oleh sebab itu dampaknya terhadap SDM pertanian atau sumber daya pertanian di Indonesia, atau dalam tanda kutip adalah petani, itu memang didominasi oleh mereka yang golongan tua atau 40 tahun ke atas. Itu data dari BPS dan juga Kementan. Generasi muda sekarang banyak yang meninggalkan sektor pertanian. Bahkan Institut Pertanian Bogor yang seharusnya mencetak generasi muda pertanian sudah mulai kehilangan marwahnya menjadi sebuah institusi pertanian nomor 1 di Indonesia. Kebanyakan dari lulusan kita IPB itu tidak berkecimpung di dunia pertanian, Mbak. Banyak dari mereka yang diperbankan di industri. Akhirnya petani Indonesia ya susah maju hingga saat ini. Ya, tadi dijelaskan bahwa generasi muda saat ini tidak berkecimpung dalam dunia pertanian. Menurut Mas itu mengapa? Mungkin beberapa tahun mendatang Indonesia akan diperkirakan krisis petani. Padahal faktanya Indonesia adalah negara agraris. Terdapat banyak perguruan tinggi yang meluluskan ribuan sarjana-sarjana setiap tahunnya. Namun tidak bisa dipungkiri sebagian sarjana tersebut belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian, apalagi menjajal jadi petani muda ketika lulus nanti. Petani muda dianggap dapat memperbaiki pertanian, terutama dari sumber daya, pengetahuan, dan bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi. Apakah yang melatar belakangi para pemuda tidak berkecimpung dalam dunia pertanian? Menurut narasumber kami, alasannya adalah karena sebuah stigma bahwa pertanian itu kotor, pertanian itu tidak mendatangkan keuntungan yang lebih, pertanian itu tidak keren dan juga tidak elegan. Menurut narasumber kami, itu adalah sebuah rahasia umum. Namun, ketika sebuah komunitas membuktikan bahwa petani milenial itu sebenarnya ada, dimulai dari sebuah pendidikan dan juga tekad niat yang kuat. Hanya segelintir orang saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertanian itu keren, kemudian menjanjikan, karena sejatinya semua orang itu butuh yang namanya makan. Pertanian itu pasti menguntungkan ketika semua orang yang masih memerlukan makan. Itulah penjelasan dari narasumber kami. Cara menjelaskan kepada generasi muda bahwa sebenarnya petani itu sangat menguntungkan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Mustafa, yang pertama itu kita harus menguasai yang namanya sektor industri atau yang namanya itu OFAM. Tadi dijelaskan ada dua istilah, yang pertama itu OFAM dan yang kedua itu adalah ONFAM. OFAM itu sendiri adalah dunia perindustrian, sedangkan ONFAM itu adalah budaya pertaniannya. Jadi agar pertanian itu menguntungkan, kita harus menguasai dua tersebut. Kemudian, apa sih yang harus kita lakukan agar kemajuan pertanian di Indonesia itu semakin baik? Tadi dijelaskan bahwa untuk memajukan pertanian di Indonesia itu dengan cara mencari solusi dari masalah yang ada. Apa itu masalahnya? Dijelaskan oleh Mas Mustafa ada 3 poin masalah. Yang pertama itu tata kelola lahan, kemudian yang kedua itu selisih HPP, dan yang ketiga adalah tata niaganya. Nah, salah satu kuncinya itu adalah dengan pertanian organik. Karena dengan pertanian organik, insya Allah semua masalah itu akan tercover dengan baik. Begitulah tadi yang dijelaskan oleh Mas Mustafa yang sebagai seorang petani di Kebumen ini, yang dapat saya simpulkan bahwa kondisi pertanian di Indonesia ini sekarang masih sangat miris. Hal yang melatar belakanginya adalah sejarah kelam pertanian di Indonesia pada tahun 1970-an. Karena pada tahun 1970-an dengan adanya revolusi hijau, para petani menjadi ketergantungan dengan bahan kimia sintetis. 3 poin penting untuk memajukan pertanian di Indonesia. Yang pertama itu dengan mengelola lahan yang baik dan benar, kemudian yang kedua menurunkan HPP dan meningkatkan harga jual, kemudian yang ketiga adalah dengan tata niaga yang tidak dimonopolikan. Begitu tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Mustafa. Nah, semoga semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dan petani itu sendiri dapat bahu-membahu menuju kemajuan, menuju pertanian di Indonesia yang semakin baik, dan semoga para generasi muda juga menjadi terjun dalam dunia pertanian, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa sebenarnya pertanian itu sendiri sangat menjanjikan jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.